Berlatar di Korea, film dibuka di sebuah apartemen yang memperlihatkan seorang pria bernama Junho yang baru bangun dari tidurnya. Lalu dia membasuh muka, meminum seteguk air dan mendapatkan pesan dari sang ibu kalau beliau sedang pergi keluar dan tidak sempat membuat makanan. Karena itu Junho diminta untuk belanja makanan sendiri. Bukannya pergi belanja, Junho malah bermain game dan hendak melakukan live streaming. 오늘 학교 가나요? 노노노노노. 일단 저 벙커 와서 3분 파밍하고. Saat itulah ada salah satu temannya yang memerintahkan untuk melihat berita terbaru di TV. Dan benar saja ada peringatan darurat yang mengumumkan bahwa para penduduk mendadak berubah dan melakukan kekejaman ekstrim dan hal itu menyebar dengan sangat cepat. Saat sedang menonton kekacauan ada seorang pria mengetuk pintu. Awalnya Junho menolak untuk memberikannya masuk, tetapi ketika si pria meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja Junho mengizinkannya masuk. Bersamaan dengan pria yang izin ke toilet, berita terbaru mengabarkan bahwa orang yang terinfeksi akan menjadi brutal, menjerit dan pendarahan mata. Yang berita itu membuat Junho menjadi lebih waspada, dan benar saja si pria sudah terinfeksi. Beruntung Junho bisa mengeluarkan si pria dari apartemennya. 감염자들에 의한 야, 너 나가라고! Junho mengganjal pintunya menggunakan kulkas, lalu Junho mendapatkan pesan dari sang ibu kalau beliau dalam posisi aman, dan tidak mungkin pulang sekarang. Untuk itu Junho diminta untuk bertahan. Malam tiba Junho terlihat membagi makanan untuk beberapa hari ke depan, dan dia baru menyesali karena waktu itu bukannya belanja makanan malah bermain game. Singkat cerita hari kedua pun tiba. Berita mengabarkan kalau virus itu adalah sebuah zombie. Junho memposting sebuah foto di sosial medianya dengan hashtag "Aku harus bertahan hidup". Dia juga melihat orang yang mencari sinyal untuk melakukan streaming. Lalu Junho menggunakan drone untuk mendapatkan sinyal. Saat dia sudah bisa menghubungi ayahnya, baterai tiba-tiba sekarat. Malam tiba Junho melihat sebuah tragedi menakutkan. Saat satu petugas polisi diterkam oleh para zombie, Junho berteriak dengan maksud untuk menyelamatkan, tetapi itu semua hanyalah sia-sia. Karena teriakannya tadi salah satu zombie mendobrak masuk ke kamar apartemennya. Junho yang tidak bisa menahan pintunya, inilah yang dia lakukan. Saat masih bergelantungan, Junho melihat petugas polisi yang tadi sudah menjadi zombie, lalu dia mengunci pintunya menggunakan paku. Junho juga harus menerima fakta kalau persediaan makanan semakin menipis akibat zombie yang menabrak pintunya. Lalu Junho membuat sebuah video untuk memotivasi dirinya agar terus bertahan hidup. 집에 갇혀 있게 된 지 이틀째입니다. 제 채널 구독하셨던 분들은 저를 모리스 유기로 더 잘 아실 텐데 살아남아야 한다. Singkat cerita hari ketujuh pun tiba. Junho menutup jendelanya menggunakan kertas. Bersamaan dengan itu berita terbaru mengumumkan bahwa virus bisa menular lewat gigitan atau tusukan. Maka dari itu cara paling efektif agar tidak terinfeksi jangan digigit atau ditusuk oleh para zombie. Saat sedang menonton berita ada iklan mie instan yang hal itu membuat Junho tidak tahan dan memakan mie instan terakhirnya. Dia juga menyadari kalau air keran di apartemennya sudah tidak keluar lagi.
Singkat cerita hari ke-10 pun tiba. Persediaan makan dan minum sudah habis secara total, tetapi Junho tidak akan pernah keluar. Dia lebih baik mati kelaparan daripada menjadi zombie. Siaran di TV selalu menayangkan berita yang sama. Lalu Junho teringat tentang radio yang sering diputar oleh ibunya. Radio membutuhkan sinyal yang lebih kecil untuk bisa digunakan, tetapi setelah mencoba semuanya tidak berguna. 안테나 대용으로 3.5파이 잭만 구멍에 연결하면 번째. 다 무선이야. Singkat cerita hari ke-15 pun tiba. 15 hari berada di dalam apartemen. Rasa lapar, gabut, kesepian, dan ketakutan mulai membuat Junho stres, tetapi dia melampiaskan semua itu dengan cara mendengarkan musik menggunakan handset sampai dia berhalusinasi kalau keluarganya sudah pulang. Saat Junho menyadari kalau dia hanya berhalusinasi, Junho mulai stres kembali. Lalu dia mendapatkan pesan suara dari sang ibu dan Junho mencoba mencari sinyal yang lebih kuat, tetapi usahanya itu gagal. Junho yang stresnya sudah tidak tertahankan lagi memutuskan untuk keluar. Sesampainya di luar tidak ada apapun yang bisa ditemuinya selain para zombie. Menyadari itu tidak akan menghilangkan stresnya, Junho masuk kembali ke dalam apartemen, dan dia menahan pintu sekuat tenaga agar para zombie tidak ikut masuk. Singkat cerita hari ke-20 pun tiba. Junho melihat kalau di luar sangat amat kacau dengan terjadi ledakan di mana-mana. Lalu listrik terlihat mulai padam, yang hal itu juga terjadi di apartemennya saat akan kembali membuat video menggunakan laptopnya. Junho menyadari kalau semua itu tidak ada gunanya dan dia memilih untuk mengakhiri ini semua. Saat itulah ada laser merah dari salah satu kamar apartemen, yang hal itu membuat Junho membatalkan niatnya, dan bisa sedikit bahagia karena menyadari masih ada yang selamat selain dirinya. Si wanita terlihat menjalani situasi ini dengan sangat baik. Hal itu bisa dilihat bagaimana dia membuat jebakan di dalam apartemennya. Bahkan dia masih sempat membagi air minumnya dengan sebuah pohon kaktus. Singkat cerita pagi pun tiba. Mereka berdua mulai berkenalan. Ternyata si wanita bernama Kim, dan Kim mengatur jadwal untuk bertemu besok di jam 7 pagi. Lalu ada zombie yang masuk ke dalam kamar apartemen Kim. Beruntung zombie itu terkena jebakan yang sudah dibuatnya dan Kim langsung menghabisi zombie tersebut. Singkat cerita pagi pun tiba. Terlihat hujan mulai turun dan mereka berdua menampung air hujan dengan wadah seadanya. Junho membasuh wajahnya menggunakan air hujan. Tepat jam 7 pagi mereka berdua bertemu lagi. Kim tahu kalau Junho sedang lapar dan Kim melemparkan tali agar bisa mengirim sedikit makanan kepada Junho. Lemparan Kim pun gagal akibat jarak yang terlalu jauh. Junho menggunakan drone untuk menghubungkan tali dari apartemennya ke apartemen milik Kim. Menggunakan tali itulah Kim bisa mengirimkan sedikit makanan. Lalu Kim terlihat lupa dengan bola tali yang sempat dia lempar. Tali itu ditarik oleh salah satu zombie sampai membuat meja terseret yang membuat Kim pingsan. Lalu Junho mulai mengalihkan perhatian dengan cara melempar sebuah botol, akan tetapi cara itu gagal dan Junho mencobanya lagi dengan cara menggunakan drone. Tetapi cara itu juga gagal sampai akhirnya Kim sadar dan berhasil menjatuhkan zombie yang mencoba naik. Karena kejadian tersebut Kim memiliki luka di bagian perut. Apartemennya juga terlihat berantakan, tetapi Junho memberikan pesan untuk tetap bersemangat. Junho sendiri menyadari kalau dia tidak bisa terus minta kepada Kim dan Junho mulai masuk ke apartemen sebelah untuk mencari apapun yang bisa dimanfaatkan.
Setelah mendapatkan apa yang dia cari, ada satu zombie yang menerkamnya. Junho memanfaatkan mayat si pemilik apartemen untuk dijadikan tameng sampai dia berhasil kembali ke apartemennya. Sesampainya di dalam, Junho memakan sedikit hasil curiannya. Tidak lupa dia juga memberikan makanan dan walkie-talkie kepada Kim. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berdua mulai mengobrol lewat walkie-talkie. Bersamaan dengan walkie-talkie yang terus terhubung, mereka mulai memasak Indomie. Selesai masak-masak, Junho mendengar suara hujan, tetapi ketika hendak menampung air, ternyata suara itu bukan hujan, melainkan ratusan zombie yang mendekati apartemen mereka. Dalam situasi krusial, Kim tidak sengaja menyenggol lemari yang membuat para zombie mendekati kamar apartemennya. Beruntung Jinho menelepon kamar sebelah yang membuat para zombie teralihkan. 준씨. Tidak ingin terus-terusan berada di kamar yang terpisah, mereka berdua mulai menyusun rencana untuk pindah ke lantai nomor 8 yang diduga menjadi tempat paling aman untuk mereka berdua tempati. 거기 아무도 없는 거 확실하죠? 확실해요. 8층밖에 없어. 아무도 없는 건. Setelah turun dengan cara yang sangat heroik, Kim mulai melewati ratusan zombie yang menghadangnya. Entah siapa Kim ini, dia sangat hebat sampai Junho dibuat bengong atas aksinya. Saat Kim sudah terpojok, muncullah Junho yang langsung menolongnya dan mereka berdua berhasil masuk sampai di dalam lift. Sesampainya di lantai 8, mereka hanya perlu mencari kamar yang kosong. Akan tetapi para zombie juga sudah sampai di sana dan inilah yang terjadi. Ternyata ada satu orang lagi yang selamat di apartemen itu dan dia langsung membawa Kim beserta Junho masuk ke dalam kamarnya. Entah siapa pria ini, yang jelas dia sangat baik dengan memberikan air minum dan makanan. Walaupun awalnya Kim terlihat waspada, tapi dia ikut minum ketika si pria juga meminumnya. Lalu pria itu juga berbicara kalau tim SAR akan segera datang menyelamatkannya, maka dari itu mereka hanya perlu bertahan 1-2 hari lagi. 구조대 올 때까지 야간. Melihat bayi yang ada di rumah itu, Kim bertanya di mana anak dan istrinya. Pria itu menjawab kalau mereka sudah menjadi zombie. Bersamaan dengan itu Junho terlihat sudah tepar disusul dengan Kim yang semakin kehilangan kesadarannya. Junho terlihat tangannya sudah diikat sedangkan Kim dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu ada istri si pria yang sudah menjadi zombie. Dan betapa gilanya si pria ketika dia berniat menjadikan Kim makanan untuk istrinya. Kim berusaha menahan sekuat tenaga, bersamaan dengan itu Junho sudah sadar dan mendodongkan pistol kepada si pria. Saat si pria melepaskan talinya, Junho dengan refleks langsung menangkapnya. Tetapi dia tidak kuat menahan tali itu. Saat talinya terlepas dan suasana mulai hening, inilah yang terjadi. 여보. Kim melemparkan sang istri kepada si pria. Dengan berat hati Kim harus menembak mereka. Suara tembakan itu memancing para zombie untuk mendatangi kamar tempat Junho dan Kim berada.
dan mereka hampir putus asa ketika ingin membunuh satu sama lain. Muncullah helikopter dan mereka membatalkan niat putus asanya dan berusaha naik ke atap agar tim SAR bisa melihatnya. Junho menahan para zombie menggunakan sepeda, sedangkan Kim naik duluan ke atap. Sesampainya di atap, raut kecewa nampak jelas di wajah mereka. Bukannya tim SAR yang datang, malahan para zombie yang berhasil menyusul mereka. 우리 아직 살아있다고. Saat situasi sudah sangat amat genting dan mereka mulai terpojok, muncullah tim SAR yang menggunakan helikopter. Mereka langsung menyapu bersih para zombie dan menyelamatkan Junho beserta Kim. Saat berada di helikopter, sinyal mulai membaik. Pesan dari keluarga Junho mulai masuk ke ponselnya yang memberi kabar bahwa mereka baik-baik saja. Dan berita mulai mengumumkan kalau orang yang terinfeksi kurang lebih sebanyak 50.000 orang. Bersamaan sinyal yang membaik, tim SAR mulai menolong orang-orang yang memposting dirinya bahwa mereka membutuhkan bantuan. Hal itu juga menegaskan bagaimana tim SAR bisa sampai di tempat Kim berada. Tamat. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa like dan komen le.